Kembali di Market Buzz pemirsa, dan kita akan menuju ke main hall dari Bursa Efek Indonesia untuk menyaksikan seremoni IPO dari PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk. Kita berikan aplaus buat perseroan. Bapak dan Ibu sekalian, tentu pagi ini pada saat Ibu sudah akan menjadi perusahaan yang terbuka, tercatat di pasar modal. Bapak dan Ibu sudah menjadi perusahaan yang ada di spotlight, ada di terang benderangnya lampu, di watch oleh para investor, dan nanti di kanan kiri di belakang sudah ada teman-teman jurnalis yang akan mem-watch Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu kami di Bursa Efek Indonesia selalu mengingatkan, yang pertama tentu jawablah ekspektasi dari publik. Publik sangat mengharapkan Bapak dan Ibu setelah menjadi perusahaan tercatat itu bertumbuh dan menghasilkan performa yang positif. Untuk itu, setelah menjadi perusahaan tercatat sudah mulai berpikir, apa tindakan korporasi yang dapat dilakukan sehingga Bapak dan Ibu selalu bertumbuh dan selalu menghasilkan bottom line yang positif yang dapat diatribusikan balik kepada para investor. Bapak dan Ibu sekalian, yang berikutnya, tentu kami sangat mengharapkan mengutilisasi kondisi perekonomian yang tumbuh positif, secara perekonomian tumbuh positif, inflasi yang terkendali, kemudian growth dari investor dan emiten yang tumbuh positif di Indonesia di tengah kondisi yang dinamik. Untuk itu, Indonesia, capital market di Indonesia adalah tempat bertumbuh yang kami harapkan dapat menjadi tempat yang membuat Bapak dan Ibu menjadi perusahaan-perusahaan yang dapat memberikan atribusi terbaik kepada investor nanti. Ini adalah kesempatan yang tepat, right market momentum. Bapak dan Ibu memasuki pasar modal dan memasuki arena publik. Untuk itu, kami di Bursa selalu akan mendukung Bapak dan Ibu sekalian, dan harapan kami mengencourage perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk berani bermimpi besar. Jadikanlah pasar modal Indonesia untuk tempat bertumbuh, house of growth dari pertumbuhan perekonomian untuk semua size perusahaan. Karena saya diberikan waktu 3 menit, Bapak dan Ibu sekalian, jadi nanti Pak Vincent yang akan lebih banyak di sini untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya akan dilakukan yang ditunggu oleh para investor. Tentu kami harapkan maju terus PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk, maju terus pasar modal, terus bertumbuh, bukan hanya untuk kemajuan Bapak dan Ibu sekalian, tapi juga memberikan kontribusi buat perekonomian nasional. Pertahankan reputasi, baik reputasi secara pribadi, reputasi secara institusi. Nah, pagi ini kita akan berdiri di depan dan menyaksikan bagaimana appetite dari saham perseroan yang didukung oleh underwriter, Pak Wisnu. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab dari Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ke depan menjadi perusahaan yang memberikan atribusi terbaik dan menjadi reference buat perusahaan-perusahaan yang tercatat di Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bapak, kami silakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya adalah sambutan Direktur Utama PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk, Bapak Vincent Saputra, kami silahkan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman. Yang saya hormati, Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, Bapak I. Gede Nyomaniatna. Bapak dan Ibu profesi penunjang, investor, rekan-rekan media,
seluruh keluarga besar RMKO dan grup. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir secara langsung maupun virtual dalam kesempatan yang berbahagia untuk kami, yaitu pencatatan perdana saham PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk. Perkenankan, saya Vincent Saputra selaku Direktur Utama dari PT RMKO Tbk menyampaikan ucapan terima kasih dan memperkenalkan sedikit tentang RMKO. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kami, PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk, karena telah mewujudkan mimpi perusahaan untuk menjadi perusahaan terbuka dengan kode saham RMKO. Tentunya kami tidak sendiri, semua dapat terjadi berkat dukungan yang baik dari semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjadi bagian dari perusahaan publik di Indonesia. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada tim penjamin pelaksana emisi, yaitu Victoria Sekuritas, Lembaga Penunjang Akuntan Publik, KAP Gideon Adi dan Rekan, Notaris PPAT Kristina Dwi Utami, Konsultan Hukum Al-Jufri Gil Priscilla Rizky atau AGPR Law Firm, Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, serta seluruh tim yang terlibat telah bekerja dengan sangat keras dan penuh semangat untuk memastikan proses IPO ini dapat terlaksana dengan baik. PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk merupakan perusahaan dengan spesialisasi bisnis jasa penunjang pertambangan dan jasa penyewaan alat-alat berat yang terafiliasi dengan PT RMK Energy Tbk. Saat ini perseroan masih fokus mendukung kinerja grup dengan menggarap tambang in-house milik anak usaha RMKE, dan kedepannya juga akan menyediakan jasa pertambangan serta pengangkutan batu bara dari tambang-tambang non-grup di Muara Enim dan Lahat. Dengan dibukanya hauling road yang ditargetkan selesai pada tahun ini, RMKO dapat meningkatkan pendapatan tidak berdasari secara signifikan. Pada tahun 2022, perseroan berhasil meningkatkan pendapatan sebesar 6,5 kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 dengan CAGR antara tahun 2020 sampai 2022 sebesar 7,9 kali. Seiring dengan peningkatan pendapatan usaha, perseroan juga berhasil meningkatkan laba bersih usaha sebesar 7,4 kali di tahun 2022. Terlebih lagi, dengan menjadi perusahaan terbuka, kami yakin RMKO ke depannya akan dapat menggarap berbagai proyek pertambangan dan tidak hanya terbatas di Sumatera, dan bahkan terbuka dengan peluang sebagai perusahaan penyedia jasa pertambangan untuk komoditas lainnya. Kami juga sangat mengapresiasi kepercayaan serta dukungan dari investor yang telah berpartisipasi pada IPO RMKO sehingga oversubscribe tercapai sebanyak 166 kali dengan jumlah investor sebanyak 31.000 investor retail. Demikian sedikit cerita tentang RMKO yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak, kami silakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita simak bersama informasi pencatatan perdana saham PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk. Kepada Ibu Vivin Putri kami silahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini Senin 31 Juli 2023, perdana kita akan menyaksikan secara langsung di Bursa Efek Indonesia aktivitas perdagangan saham PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk. Berikut kami sampaikan informasi pencatatan perdana saham PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk. PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk bergerak di bidang usaha, jasa penunjang pertambangan, dan jasa penyewaan alat-alat berat. Masuk dalam sektor energi, subsektor oil, gas, and coal, industri oil, gas, and coal support, subindustri oil, gas, and coal equipment and services. Dengan nomor urut perusahaan tercatat ke-52 pada tahun 2023.
PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk dicatatkan dengan kode saham RMKO dengan jumlah saham yang dicatatkan 1.250.000.000 lembar saham. Dengan rincian saham pendiri 1 miliar lembar saham dan penawaran umum 250 juta lembar saham. Dengan harga perdana saham Rp450 per saham. Masa penawaran umum saham pada tanggal 25 sampai 27 Juli 2023. Berikut pengurusan dan pengawasan PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk. Dewan Komisaris. Komisaris Utama Tony Saputra. Komisaris Independen Rohmat Sunanto. Direksi Direktur Utama Vincent Saputra. Direktur William Saputra. Direktur Natania Priscilla Saputra. Corporate Secretary Natania Priscilla Saputra. Berikut lembaga dan profesi penunjang PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk. Penjamin pelaksana emisi efek atau penjamin emisi efek PT Victoria Sekuritas Indonesia. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora. Akuntan Publik KAP Gideon Adi dan Rekan. Konsultan Hukum Al-Jufri Gil Priscilla Rizky. Notaris Kristina Dwi Utami SH Mhum MKN. Berikut kami sampaikan informasi data keuangan PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk per 31 Desember 2022. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk yang ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh perwakilan perusahaan tercatat. Kami undang untuk naik ke atas panggung Dewan Komisaris dan Direksi PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk, Direktur Utama PT Victoria Sekuritas Indonesia, serta Direktur PT Bursa Efek Indonesia. Satu menit 45 detik lagi menuju pukul 9 tepat. Dan kami mengundang seluruh hadirin nantinya untuk menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. Sebagai informasi, perdagangan di Bursa Efek Indonesia akan dimulai tepat pada pukul 9 dan berakhir pada pukul 12 untuk sesi pertama. Dilanjutkan pada pukul 13.30 sampai pukul 16 untuk sesi kedua. 1 menit 10 detik lagi menuju pukul 9 tepat yang menandai pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini dalam rangka pencatatan perdana saham PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk yang juga merupakan perusahaan tercatat ke-52 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023. 40 detik lagi menuju pukul 9 tepat. Detik lagi menuju pukul 9 tepat yang menandai pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita menghitung mundur bersama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Demikian saham PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi marilah kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi telah terjadi pada posisi harga Rp560. Total frekuensi sampai dengan saat ini sebanyak 1.100 kali transaksi dengan total volume saham sebanyak 43.000 lot dan untuk total nilai transaksi sebesar Rp2,5 miliar. Kita beralih melihat perkembangan indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG saat ini berada pada posisi 6918,47 atau mengalami kenaikan sebesar 0,26% dari indeks penutupan hari kemarin. Saham PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk masuk dalam sektor energi. Indeks untuk sektor tersebut saat ini berada pada posisi 1941,26 atau mengalami kenaikan perubahan sebesar 0,35% dari indeks penutupan hari kemarin. Selanjutnya kita kembali ke informasi saham PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk. Transaksi saat ini telah terjadi pada posisi harga Rp560 atau mengalami kenaikan sebesar 24,44% dari harga perdana. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Kepada para VIP yang berada di atas panggung, kami persilahkan untuk maju 2 langkah ke depan untuk mengikuti prosesi penyerahan sertifikat pencatatan perdana saham kepada PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk. Ya, pemirsa, baru saja kita simak IPO dari PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk dengan kode saham RMKO yang melakukan IPO hari ini. Dengan demikian perseroan ataupun mungkin IPO ini menjadi emiten ke-52 yang mencatatkan sahamnya di tahun 2023. Dan bicara mengenai bagaimana sebetulnya perusahaan dapat memanfaatkan dana yang berhasil diraup ataupun diraih dari pendanaan melalui mekanisme IPO, diantaranya adalah untuk melakukan transformasi dan melanjutkan pertumbuhannya di industri pertambangan tanah air dengan menciptakan pertumbuhan dan sinergi yang berkelanjutan. IPO juga dikatakan dapat mendukung perseroan untuk meningkatkan layanan jasa penunjang pertambangan dan logistik yang terintegrasi di Sumatera Selatan. Dengan terintegrasinya jasa logistik hulu ke hilir ini, kinerja grup dikatakan dapat meningkat secara berkelanjutan. Dan ke depan manajemen RMKO akan menggarap berbagai proyek pertambangan dan tidak hanya terbatas di Sumatera dan bahkan terbuka dengan peluang sebagai perusahaan penyedia jasa pertambangan untuk komoditas lainnya. Dan pemirsa, kita akan simak update dari pembukaan IHSG di pembukaan sesi 1 saat ini. Untuk IHSG berada di zona hijau. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, data dari RTI menunjukkan bahwa IHSG berada di zona hijau dengan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers, diantaranya adalah Bank Mandiri, Astra Internasional, kemudian United Tractors, Maha, kemudian juga ada AMMN, ada RMKE, GTSI, kemudian ada RMKO yang baru saja menggelar IPO, dan juga ada DNAR. Sementara saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah Telkom, kemudian Bumi, ada Saratoga, ESA, Indi, Best, Adaro, Akra, dan Cuan.